Di diktat A2. A2 ini terusan dari A1. Kalau A1 adalah betul-betul dasar mengenal huruf dengan metode pelangi, di sini adalah membunyikannya. Ini kita sudah membahas tentang huruf pendek, qosor, huruf panjang. Ya, panjang mad tobi'i nih. Mad tobi'i nanti unsurnya ada 3, berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Ini latihan lagu juga. Alif wa patah a, ba wa patah ba ada alifnya. Ini mad tobi'i nun wa patahna. Di sini abana, abina. Disiplin mana yang panjang, mana yang pendek. Abana nggak boleh. Abana nggak boleh. A satu ketukan, ba-nya 2 ketukan. Abana, abina, abuna. Ini lin. Lin itu apa? Diftong. Kalau A dengan W kan A dengan U, au. A dan I, ai. Ini lin, nggak jadi panjang. Itu huruf lain. Abauna, abaina. Ini nanti kalau dihentikan yang dikatakan mad arid disukun itu. Nomor 1 qosar, didiktat dilihat. Apa itu qosar? Setiap huruf hijaiyah yang sudah ada barisnya tanpa pemanjang. Menjadi nomor 2, menjadi mad tobi'i kalau huruf qosarnya sudah ada pemanjangnya. Panjangnya fathah dipanjangkan huruf dengan alif. Berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Itulah mad tobi'i. Nih, abana dihentikan jadi aban, abina, abin, abuna, abun. Itulah mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Nomor 3 di ringkasannya. Setiap mad tobi'i bertemu satu huruf hidup. Satu huruf hidup jika berhenti membacanya dihentikan, makanya panjangnya jadi 2 sampai 6 harokat. Mad arid lis sukun. Mad panjang aridoh baris lis sukun yang berubah menjadi sukun. Adakah sukunnya di sini? Nggak ada. Ya, hanya dalam bunyi aja, tidak dalam tulisan. Aban, abin, abun. Kalau ini dihentikan, setiap huruf lin bertemu satu huruf hidup dihentikan, jadilah mad layin. Abaun, abain, tuh. Abaun, abain. Ya, as-salatu khairum minan naum. Jadi intinya madlin dan mad arid disukun sama aja. Sama apa? Pada saat dihentikan dua-duanya sama menjadi panjang. Panjangnya sama. Hanya bedanya kalau mad arid disukun sebelumnya mad tobi'i, aba, ba, bi, bu. Kalau madlin sebelumnya huruf lin, bau, bai itu ya. Bisa dipahami perbedaan antara madlin dan mad arid disukun. Atana, atina, atun, atauna, atain. Belajar panjang. Kalau dihentikan belajar mad arid disukun. Atan, atin, atun, ataun, atain. Asana, asina, asuna, asauna. Nggak ada yang panjang. Asauna, asaina. Kapan panjang? Kalau dihentikan berhentinya. Ini katakanlah asauna nggak berhenti. Tapi kalau berhenti asaun, asain gitu. Kalau asauna dibacana berarti akan bersambung dengan huruf-huruf berikutnya. Ya. Jadi inilah perbedaan antara mad arid sukun dan madlin. Persamaannya sama-sama dibaca panjang, sama baca panjang apabila berhenti. Bedanya prosesnya kalau mad arid sukun sebelumnya mad tobi'i. Mana mad tobi'i? Sa, si, su. Berbaris fathah, huruf berbaris fathah dengan alif. Berbaris kasroh dengan ya mati. Berbaris domah dengan waw mati. Sedangkan madlin sebelumnya huruf lin. Sau, sai itu. Asana, asina, asuna, asaun, asain. Ini pun masih bisa belajar lagu. Belajar lagu kayak gimana? Nih, sambungin. Abana, abina, abuna, abauna, abain. Tuh. Nggak ada yang panjang. Abana nggak panjang. Abina nggak panjang. Abuna nggak panjang.
Abauna nggak panjang, yang panjang terakhir. Inilah Quran, esensi baca Quran tuh kayak gitu. Kalau disambungin kata demi kata, ini nggak panjang. Panjangnya cuma sekedar satu alif aja, dua ketukan. Abana, abina, tuh cuma itu. Abuna, abauna, nggak panjang malah di sini. Abauna, nggak ada yang panjang. Kalau di sini masih ada yang panjang karena ada mad-madnya. Abauna, ambain. Kok panjang? Karena mad linnya atau huruf linnya ketemu satu huruf dihentikan, jadi mad layin. Ya, sama aja seperti di sini. Abana, abina, abun. Tuh, karena berhenti di sini jadi panjang. Atau dari sini. Abauna, abaina, abana, abin. Tuh, paham sekarang ya? Jadi menghentikan bacaan Quran itu ada triknya, ada tekniknya, dan ada caranya, ada ketentuannya. Ketentuannya diantaranya kalau menghentikan bacaan di ujungnya menjadi sukun. Ya, semua baris kecuali nanti patah dua, patah tain. Udah, tinggalkan aja dulu. Yang penting latihan ini latihan lagu. Atana, atina, atuna, atauna, atain. Misalkan di sini. Atana, atina, atun. Tuh, jadi panjang. Setiap penghentian Quran bacanya jadi panjang kalau sebelumnya ada mad dulu atau ada huruf lin. Ya, nanti yang cikal bakalnya jadi nanti mad arid sukun atau mad lin. Misalnya dari sini. Atuna, atauna, ataina, atan. Tuh, ya. Jadi itu esensi baca Quran seperti itu. Asana, asina, asuna, asauna, asain. Jadi setiap ujung dihentikan, di mana dihentikan itu sebelumnya ada huruf lin atau ada mad tabi'i menjadi panjang. Kalau sebelumnya ada mad tabi'i jadi mad arid li sukun. Kalau sebelumnya ada huruf lin jadi mad layin. Misalnya mau berhentinya di mana? Di sini. Asana, asin, jadi panjang. Atau asuna, asauna, asaina, asan. Tuh. Paham ya sekarang ya? Bagaimana caranya bacaan pendek menjadi bacaan panjang. Catatan syaratnya harus berhenti. Setiap perhentian dilihat dulu sebelumnya ada mad tabi'i enggak? Sebelumnya ada huruf lin enggak? Kalau ada berarti jadi panjang. Kalau enggak ada nanti ceritanya lain. Kalau di ujungnya mad tabi'i hanya panjang seperti mad tabi'i saja. Itu ya, halaman 44. Halaman 45 sama aja. Ini hanya penerapan yang seperti tadi, hanya dilatih aja. Ajana, ajina, ajuna, ajauna, ajaina. Orang membaca diptong seperti ini kadang-kadang sering salah. Ya, nanti kita lihat terutama di sin dan sod ya. Nih, kalau sudah bisa begitu, coba yang ini. Ahana, bedanya cuma di titik ya. Titiknya di atas, kho. Titiknya di bawah, jim. Nggak ada titik, ha. Ahana, ahina, ahuna, ahau, ahauna, ahaina. Sebetulnya baca seperti itu salah. Karena kalau baca Quran, kalau penggalan ini dibaca, ahan, harus begitu. Ahin, ahun, ahaun, ahain, gitu. Kalau baca Quran, ujungnya menjadi sukun. Akhana, akhina, akhuna, akhuna, akhaina. Kenapa Pari baca? Ini intinya dibaca seperti ini, sama seperti kita baca Quran, mau nyambung. Jadi nggak boleh ajana. Kalau berhenti nggak boleh begitu, harus ajan, ajina. Kalau dibaca na seperti ini, berarti dia mau nyambung dengan huruf-huruf berikutnya. Nah ini sekalian dengan belajar lagu. Aja, ajana, ajana, ajina, ajuna, ajauna, ajain. Kenapa panjang? Karena berhenti. Apa setiap berhenti panjang? Enggak juga. Berhenti yang panjang kalau sebelumnya ada huruf lin. Mana huruf lin? Jai, jau. Atau sebelumnya ada mad tabi'i, ju, ji, ja.
Ajana, ajina, ajun. Paham sekarang? Mana bedanya mad arid disukun, mana mad lin. Mana bacaan panjang, mana bacaan pendek ya. Ahana, ahina, ahuna, ahauna, ahain. Kenapa panjang? Karena dihentikan. Ya, di sini kenapa nggak panjang? Karena tidak ada yang berhenti. Kalau berhenti di sini jadi panjang. Ahana, ahina, ahun, ahan, ahin. Tapi masa baca Quran sepenggal udah berhenti ya. Akhana, akhina, akhuna, akhawna, akhain. Belajar lagu ya. Akhana, akhina, akhun. Setiap berhenti dengan catatan sebelum berhenti ada mad atau ada huruf lin menjadi panjang. Kalau sebelum berhenti ada mad tabi'i berarti jadi mad arid lis sukun. MAD, mad arid lis sukun. Kalau sebelum berhenti ada huruf lin jadi mad layin, mad lin. Akhun, akhain. Di halaman 46 hanya meneruskan aja perbedaan mad arid disukun dan mad lin. Adana, adina, aduna, adauna, adaina, azana, azina, azuna, azauna, azaina. Ini lagi belajar baca seakan-akan disambung, bunyinya semua dibunyikan. Arona, arina, aruna, arau, arauna, araina, azana, azina, azuna, azauna, azain, azaina. Kalau dibunyikan, kalau dihentikan jadi panjang. Azain. Apakah Pak Ari bunyi-bunyi ini ada dalam Quran? Enggak ada semua, cuman latihan kagok, ya kagol, semuanya aja gitu. Kita sekarang belajar membaca Quran, berarti disambungin. Adana, adina, aduna, adauna, adain. Kenapa panjang? Karena Quran setiap menghentikan bacaan jadi panjang. Dengan catatan sebelum kita berhenti ada lin. Adakah lin? Adakah mad tabi'i? Kalau ada berarti panjang. Kalau nggak ada nggak jadi panjang. Andana, andina, adun. Bisa aja. Adana, adin. Adana, adina, aduna, adaun. Adana, adina, aduna, adauna, adain. Kalau nggak ngerti, nanti tanya di WA ya. Yang ini Pak Ari saya tetap nggak mudeng, nggak ngerti. Ya udah tanya aja. Azana, azina, azuna, azauna, azain. Tuh, belajar membaca Al-Quran digabung, dan dihentikan di ujungnya. Setiap berhenti, adakah mad tabi'inya? Adakah huruf linnya? Kalau ada mad tabi'i, ada huruf lin, berarti jadi panjang. Kalau enggak ada, enggak jadi panjang. Arana, arina, aruna, arauna, arain. Bisa aja berhentinya di sini. Arana, arina, arun. Bisa aja berhenti di sini. Arana, arina, aruna, araun. Bisa aja berhenti di sini. Arana, arina, aruna, arauna, arain. Pak Ari suara saya nggak bagus. Nah latihannya ini salah satunya ya. Banyak nanti unsur-unsur berlatih lagu tuh nanti dari A, I, U, Ba ada. Banyak yang jadi lagu ya. Azana, azina, azuna, azauna, azain. Berhentinya di sini. Azana, azina, azuna, azaun. Berhentinya di sini. Azana, azina, azun. Paham? Setiap berhenti panjang karena sebelum berhenti kita ada mad. Bisa mad at-tabi'i sebelum berhentinya, bisa sebelumnya huruf lin.
Kalau sebelumnya mad tabi'i berarti jadi mad arid lis sukun. Kalau sebelum berhenti ada huruf lin, itu berarti mad lin. Apa sih Pak Ari mad tabi'i? Mad tabi'i itu huruf berbaris fathah, hurufnya zai. Hurufnya apa saja? Setiap huruf apapun berbaris fathah, ya, dipanjangkan dengan alif. Za. Setiap huruf berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Zi. Setiap huruf berbaris domah dipanjangkan dengan waw mati. Zu. Itulah mad tabi'i. Apa itu huruf lin? Huruf lin cuma 2. Bisa fathah dengan waw mati, bisa fathah dengan ya mati. Iya, si Unyil istrinya 2, ada waw, ada iya ya. Nih, istrinya dia kan dua-duanya gitu. Au, ai. Ini si Deden punya anaknya 3. Ada fathah, ada kasroh, ada domah. Nah, si fathah nikahnya dengan alif. Gitu ya. Si fathah nikahnya, si Deden punya anak 3. Nah, ada si fathah, ada si kasroh, ada si domah. Si fathah nikahnya jodohnya dengan alif. Si kasroh jodohnya dengan ya mati. Si domah nikahnya dengan waw mati. Dari pasangan-pasangan itulah jadilah mad tabi'i. Kalau si Deden si fathah ini ketemu dengan si iya mati, bukan istrinya dia, tapi orang lain. Istrinya si fathah itu si alif. Istrinya si kasroh itu si ya mati. Istrinya domah itu si waw mati. Kenapa alif gak disebut alif mati? Karena alif sudah mati. Nggak mudeng Pak Ari. Si Deden punya anak 3 nggak mudeng. Ya udah, itu mah hanya gampang. Nah, si Unyil punya istri 2, ya, waw mati sama ya mati. Istrinya 2 ini, ya, fathah dengan waw mati, fathah dengan ya mati. Nggak mudeng juga. Ya udah, nantilah pakai cara lain. Saya banyak cara ya, banyak analogi yang mudah-mudahan salah satunya bisa membuat ibu dan bapak pintar, insya Allah. Ini sin, ini shin, ini shod, ini bod. Saya katakan ini huruf-huruf kembar. Perbedaan diantaranya adalah dengan titik dan nggak ada titik. Ini ada titik shin, nggak ada titik sin. Ini ada titik bod, nggak ada titik shod. Jauh banget bunyinya hanya karena titik. Itulah. Makanya kalau lupa titik, baca Quran susah. Makanya yang salah latih, kalau A1-nya belum selesai, kalau Iqra 1 belum selesai, jangan pernah mau ke Iqra 2. Kalau diktat A1-nya belum selesai, itu tentang warna, tentang pemantapan apa itu ain, apa itu jim, apa itu ha, jangan dulu pindah ke diktat A2-nya ini. Asana, asina, asuna, asauna, asain, sau. Kenapa saya latih seperti ini? Banyak orang yang sudah pintar baca Quran, watawasau. Jangan watawasau, watawasau. Sau, mau gimana? Watawasau, sau fatak lamun. Sau ada nanti sau yang ini ya. Sau. Watawasau bil haqi watawasau. Ada juga sau fatak lamun. Sau. Jangan sau ya. Ini cara baca lin itu banyak yang keliru. Padahal dia udah pintar baca, tapi ngebunyiinnya salah. Asana, asina, asuna, asau, asauna, asain. Bukan sayin. Banyak yang baca sayin, syain ya. Asana, asina, asuna, asauna, asain. Kalau berhenti di sini. Itu berarti kalau baca seperti itu udah baca Quran. Baca Quran itu kalau disambungin ujung-ujungnya dibaca. Asana, asina, asuna, asaun. Berarti berhentinya di sini. Asana, asina, asun. Asana, asin, asan. Itulah esensi baca Quran itu. Kalau berhenti menjadi panjang dengan catatan berhentinya. Sebelum berhenti lihat dulu, lihat ke belakang ada madnya enggak? Ada mad tabi'inya, sa, si, su. Ada huruf linnya enggak? Sau dan sai. Kalau ada berarti jadi panjang. Bisa menjadi mad lin, bisa menjadi mad arilis sukun. Asyana, asyina, asyuna, asyauna, asyain. Berarti di sini. Asyana, asyina, asyuna, asyaun. Berarti di sini. Asyana, asyina, asyun. Berarti di sini. Asyana, asyin.
Berhentinya di sini. Asyan. Paham ya? Setiap perhentian, sebelum berhenti ada mad tabi'i ketemu satu huruf hidup. Jika berhenti membacanya, maka menjadi panjang. Bisa menjadi mad adi disukun, bisa menjadi mad lin. Saya ulang-ulang terus tuh ya. Asana, asina, asuna, asaw, asawna, asain. Berarti berhentinya di sini. Berhentinya di sini Pak Ari. Asana, asina, asuna, asaun. Berhentinya di sini. Asana, asina, asun. Berhentinya di sini. Asana, asin. Berhentinya di sini. Ason. Aldana, aldina, alduna, aldauna, aldain. Maunya berhenti di sini. Aldana, aldina, alduna, aldaun, aldaun. Berhentinya di sini. Aldana, aldina, aldun. Berhentinya di sini. Aldana, aldin. Berhentinya di sini. Aldon. Nggak mudeng juga, biarin aja. Jadi belajar tuh belajar aja terus. Nggak mudeng, pokoknya terusin aja. Nanti ada suatu saat tiba-tiba kita itulah keajaiban ilahi. Tiba-tiba kok saya jadi bisa ya. Nah itu nanti ya. Jadi jangan pernah berpikir kok saya nggak bisa. Terus aja belajar, ya. Terus aja bekerja, terus aja mencari. Nanti suatu saat Allah berikan rezekinya. Kita di luar min haitsu la yahtasib itu sama kan? Ilmu juga sama seperti rezeki, datangnya dari arah-arah yang tak terduga. Tiba-tiba paham aja. Tapi ya wasilahnya harus dicari. Yang tiba-tiba paham nggak belajar itu yang dikatakan laduni. Banyak ya. Ada orang-orang yang tidak belajar, tiba-tiba pinter. Itu dikasih kelebihan oleh Allah. Masa anak 6 tahun, 7 tahun udah hafal Quran. Imam Syafi'i kan 6 tahun sudah hafal Quran beberapa kali ya. Kita boro-boro ya. Nah itu. Altana, altina, altuna, altauna, altain, altain. Berhentinya di sini. Altana, altina, altuna, altaun. Berhentinya di sini. Altana, altina, altun. Berhentinya di sini. Altana, altin. Berhenti di sini. Alton. Paham ya? Jadi kenapa berhenti? Berhenti. Kenapa panjang? Sebelum huruf yang diberhentikan ada madnya. Itu yang menjadi panjang. Bisa menjadi mad adi disukun, bisa menjadi mad lin. Latihan tanpa lagu. Altona, atina, atuna, atauna, atain, azona, azina, azuna, azauna, azaina. Boleh baca Quran seperti itu? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau baca Quran, kalau berhenti, azon harus jadi sukun, azin harus jadi sukun semua ini, ya. Tapi karena kita lagi belajar, sama seperti baca Quran, boleh putus-putus? Nggak boleh. Kenapa itu putus-putus? Latihan. Orang yang baru belajar, orang baru belajar jalan, masa harus langsung lari? Kan nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu dipapah ya. Nanti itu minta nanti ya untuk ibu dan bapak pemula. Pak Ari, mau dong saya Quran yang diputus-putus seperti itu. Bagaimana cara latihan putus-putusnya? Saya bikinkan ya, insyaallah. Bapak SMS aja. Jangan SMS ya, pakai WA aja ya. Kalau SMS pulsanya sayang. Saya nggak punya pulsa, kecuali mau beliin pulsa. Ya, kalau mau ke WA boleh. Di WA kan saya punya paket internet. Ya, jadi kalau WA kan sekalian, jadi nggak bayar lagi gitu ya. Sayang lah. Ini ya. Ini latihan ain nih. Ana, aina, auna, bedakan alif dan ain. Auna, aina. Aghana, aghina, aghuna, aghawna, aghain, aghain. Nah, sekarang baca Quran.
Berarti baca Quran nggak boleh putus sembarangan. Putus dihentikan berarti panjang kalau ada mad sebelumnya. Tapi Atana atina atuna atauna atain, sambil belajar lagu. Karena kalau nggak pakai lagu, belajar begini jenuh. Latihan lagu. Atana atina atuna ataun. Di sini pengen berhentinya. Atana atina atun. Di sini berhentinya. Atana atin. Maunya di sini. Aton. Gitu. Azana azina azuna azuna azain. Pengen berhentinya di sini. Azana azina azuna azaun. Pengen berhenti di sini. Azana azina azun. Pengen di sini. Azana azin. Pengen di sini. Azan. Pahri itu ada dalam Quran? Nggak ada, cuman lagunya mirip ya. Lagu-lagunya ini adalah mengikuti beat-beat lagu Quran. Ini tulisannya kurang bagus nih ya. A'ana a'ina a'una a'auna a'ain. Pengen berhentinya di sini. A'ana a'ina a'una a'aun. Kapan lagi belajar seperti ini di Quran? Maka nggak ada yang numpuk-numpuk huruf begini. Huruf ain, huruf bervariasi. Di sini digabungin gitu ya. Jadi melatih huruf, melatih makhraj huruf. Bagaimana cara mengeluarkan huruf, membunyikan huruf. A'ana a'ina a'un. Berhenti di sini. A'ana a'in. Berhenti di sini. A'an. Ini logika berpikir, konsep. Jadi kalau membaca Quran itu mau berhentinya di mana? Boleh aja. Cuma nanti ada tanda-tanda wakaf, ada tanda-tanda boleh berhenti, ada tanda-tanda tidak boleh berhenti. Katakanlah kalau berhenti di sini, karena bukan tanda wakaf, kita ngulang lagi. Misalnya, a'ana a'ina a'un. Karena napas nggak cukup, ulang lagi. A'una a'auna a'ain. Itu. Jadi teknik baca Quran itu ada caranya, ada hukumnya, ada ketentuannya. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh a'an, a'ina, a'una. Nggak boleh begitu. Kalau nggak kuat napasnya berhenti di mana aja. Setelah berhenti di mana aja, ngulang lagi. Misalnya a'ana, a'ina, a'una, a'aun. Nggak kuat, ulang lagi. A'auna, a'ain. Gitu ya. Aghana, aghina, aghuna, aghuna, aghaina. Itu baca Quran, baca huruf Quran atau huruf hijaiyah ini baca pemula. Tapi kalau baca Quran nggak boleh diputus kalau dibunyikan. Aghana, aghina, aghuna, aghuna, aghain. Itu. Jadi kalau baca agona nggak boleh. Aghina itu berarti baca lagi yang latihan, yang lagi belajar. Kalau dihentikan menjadi agon, agin, agun begitu. Itu ketentuan dalam membaca Quran. Ini fa. Fa dan kop sama. Bedanya fa titiknya 1, kop titiknya 2. Rumahnya juga beda sih ya. Kalau fa rumahnya ba, kalau kop rumahnya nun. Nih ya. Afana, afina, afuna. Buat yang belajar dulu ya. Buat yang belajar berarti dibaca apa adanya. Afana, afina, afuna, afauna, afaina. Buat yang belajar. Aqona, aqina, aquna, aqau, aqauna, aqaina. Akana, akina, akisaha, akina, akimanehna. Akuna, akauna, akaina. Alana, alina, aluna,
alauna, alaina. Itu baca bagi orang yang baru belajar. Dibunyikan apa adanya. Dibunyikan ini kan tanda baca menjadi berbunyi gitu loh. Kalau nggak ada tanda bacanya nggak jadi bunyi. Nah, sekarang belajar baca Quran. Berarti tidak boleh berhenti sembarangan. Karena afan itu berhenti. Afana nggak boleh baca Quran begitu. Ya, jadi kalau dibaca na harus nyambung. Ini bacaan nyambung. Ini katakanlah dalam rangkaian kalimat Quran. Beranalogi ya, permisalan. Afa sambil belajar lagu. Afana, afina, afuna, afauna, afain. Berarti berhentinya di ujung ayat. Kita berhentinya mau di sini karena napasnya cukup. Afana, afina, afuna, afaun. Karena berhenti di sini, kalau Quran ngulang lagi ke sini. Afauna, afain gitu. Kita mau berhentinya di sini. Afana, afina, afun. Karena masih panjang kalau berhenti di sini, napasnya nggak cukup. Berarti ngulang ke sini. Afuna, afauna, afain. Logika berpikir teknik cara membaca Quran berhenti di mana berhenti karena nggak kuat ngulangnya seperti apa. Ini tekniknya. Aqana, aqina, aquna, aqauna, aqain. Saya berartinya di sini. Aqana, aqina, aquna, aqaun. Saya berartinya di sini. Aqana, aqina, aqun. Berartinya di sini. Aqana, aqin. Berartinya di sini. Akon gitu. Tapi nggak mungkin baca Quran baru baca satu kata udah berhenti, nggak mungkin. Tapi logika berpikirnya mungkin saja kalau kita sambung dengan huruf-huruf berikutnya. Akana, akina, akuna, akauna, akain. Berartinya di sini. Akana, akina, akuna, akaun. Berartinya di sini. Akana, akina, akun. Ini barisnya hilang ya. Ini ketutup dengan tangkai ini kepanjang. Ini baris ya di sini ya. Berartinya di sini. Akana, akin. Berartinya di sini. Akan. Alana, alina, aluna, alauna, alain. Pengen berartinya di sini. Alana, alina, aluna, alaun. Tuh beda ya. Alaun, alain. Pengen berartinya di sini. Beda bunyinya. Alana, alina, alun. Pengen berartinya di sini. Alana, alin. Pengen berarti di sini. Alan. Itu. Ya. Berikutnya ha. Sambil belajar lagu, sambil belajar membunyikan hurufnya. Ya, makharijul huruf itu tempat-tempat mengeluarkan huruf. Ahana, ahi. Kok gitu amat? Ini lagi latihan ya. Membedakan dengan ha kecil. Ahana ini ahana, ahina, ahuna, ahau. Nanya ketinggalan nih ya. Kasih nun ya di sini ya. Ahauna, ahaina. Kasih ya, ini ketinggalan tulisannya. Ayana. Berarti ini lagi belajar, orang yang belajar baca Quran, lagi belajar ya, dibaca apa adanya. Belum megang ketentuan yang lainnya. Ketentuan baca Quran enggak begitu ya. Ini ketentuan umum bagi orang yang baru belajar. Ayana, ayina, ayuna, ayauna, ayaina, ana, ina, una, auna, aina. Nah, sekarang coba ketentuan orang yang baca Quran. Berarti disambung ya. Kalau dibaca berarti nyambung dia. Kalau nggak dibaca jadi putus, jadi sukun. Ahan gitu. Ya, ada ketentuannya baca Quran. Kalau dibaca ininya berarti nyambung ke huruf berikutnya. Jadi nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ujungnya dibaca berarti dia mau nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nanti ketentuan menyambung huruf, menyambung ayat ya, ayat demi ayat. Ahana, ahina, ahuna. Nanya dikasih ya, ininya naknya ketinggalan. Ahuna, ahauna, ahain. Berarti dia lagi baca Quran. Nanya, nonya dikasih di sini ya. Ahana, ahina, ahuna, ahaun, ahaun. Berarti di sini. Kalau mau berhenti di sini, ahana, ahina, ahun. Kalau mau berhenti di sini, ahana, ahin. Kalau mau berhenti di sini, ahan. Itu. Secara tidak langsung belajar membunyikan huruf. Jadi dengan belajar seperti ini dapat beberapa manfaat. Pertama, kita bagaimana membunyikan huruf-huruf hijaiyah. Kedua, disiplin mana bacaan panjang, mana bacaan pendek. Pendek, kosor, panjang, mad tobi'i dan mad baru mad tobi'i. Dan ketiga adalah jika dihentikan menjadi mad arid disukun atau madlin. Itu ya. Yang keempat adalah belajar lagu. Yang kelima belajar menghentikan bacaan. Jadi kalau berhenti itu ketentuannya seperti apa? Ahana, ahana, ahina, ahuna, ahauna, ahain, ahain. Saya mau berhentinya di sini Pak Ari. Ahana, ahina, ahuna, ahaun. Saya mau berhentinya di sini. Ahana, ahina, ahun. Saya pengen berhentinya di sini. Ahana, ahin. Saya ingin berhentinya di sini. Ahan. Jadi kalau bilang mau berhenti berarti itu sudah baca Quran. Kalau dibaca ahana, ahina, ahuna, ahauna, ahaina, itu belum baca Quran, itu baru belajar baca. Karena dalam baca Quran ada ketentuan. Apabila ingin disambung, huruf-huruf ujungnya itu dibunyikan. Itu juga pelajaran bagaimana menghentikan wakof dan wasol, bagaimana menghentikan bacaan dan menyambung bacaan. Ayana, ayina, ayuna, ayauna, ayain. Saya pengen berartinya di sini. Ayana, ayina, ayuna, ayaun, ayaun, ayain. Saya pengen berartinya di sini. Ayana, ayina, ayun. Saya pengen berhenti di sini. Ayana, ayin. Oh enggak, saya pengen berartinya di sini. Ayan. Oh, ayan. Ana, ina. Cepat, tapi ini bagus ya, latihan panjang dan pendek nih. Jadi nggak boleh panjang, nggak boleh. Ana, nggak boleh. Ana, ana, ina, una, auna, ain. Ayo, berlatih ya. Berlatih harus jangan sampai panjang di sini naknya. Ini akan kagok memang lagi. Dan di Quran ada di Quran nanti, tapi teksnya lain, ya hurufnya lain. Ada. Jadi nggak boleh. Anai, nggak boleh. Panjang yang mana, pendek yang mana ya. Anai, ana, ina, una, auna, ain. Ya, jadi orang membaca yang sedang latihan, membaca Quran beda. Jadi kalau ahana, ahina, ahuna, ahauna, ini ada nune ya. Ahaina, berarti itu dia lagi baca latihan metode ikro atau lagi latihan huruf hijaiyah. Tapi kalau baca Quran nggak boleh begitu. Kalau naknya dibaca, itu berarti dia nyambung. Ya, ini ilmu untuk membaca Quran itu ketentuannya begitu. Jadi kalau mau ujungnya nggak dibaca, ahan, itu berarti itu menghentikan bacaan. Ahin berarti menghentikan bacaan. Contohnya ya, baca Quran, ahana, ahina, ahuna, ahauna, ahain, gitu kan? Ingin berhentinya di sini, ahana,
ahana, ahina, ahuna, ahaun. Berhentinya di sini. Ahana, ahina, ahun. Berhentinya di sini. Ahana, ahin. Berhentinya di sini. Ahan. Apa sih maksudnya berhentinya di sini? Kan baca Quran itu mau berhenti di mana? Mau nyambung, mau wakop, nyambung, apa wasol terus gitu loh. Ayana, ayina, ayuna, ayauna, ayain. Kalau berhenti di sini lain lagi. Yang panjang yang ini. Tadi kan ayauna, ayain. Nggak ada yang panjang ini. Tapi kalau berhenti jadi panjang. Itulah madlin. Madlin itu panjang kalau dihentikan. Kalau nggak berhenti nggak ada yang panjang. Beda dengan ini. Kalau ini ada berhenti atau nggak ada berhenti tetap panjang. Cuman ini panjangnya cuma sekedar satu alif. Atau dua ketukan, dua harokat. Ayana, ayina, ayuna, ayauna, ayain. Berhenti di sini. Ayana, ayina, ayuna, ayaun. Berhenti di sini. Ayana, ayina, ayun. Berhenti di sini. Ayana, ayin. Berhenti di sini. Ayan. Ayana, ayina, ayuna, ayauna, ayain. Saya mau berhentinya di sini Pak Ari. Ayana, ayina, ayuna, ayaun, ayaun, ayain. Ayana, ayina, ayun. Berarti di sini. Ayana, ayin. Berarti di sini. Ayan. Tapi saya ingatkan jangan belajarnya di luar ataupun kedengaran sama orang lain yang nggak ngerti. Itu aliran apa ya? Baca Qur'annya kok gitu. Aliran sesat jangan-jangan. Padahal kita lagi belajar makharijul huruf, lagi belajar membunyikan huruf. Ini bagus ya sekali lagi nih. Saya aja kadang-kadang terperangkap dalam bacaan panjang. Anai itu salah. Ini kosor, pendek. Jadi kita belajar lagu, belajar makhraj, membunyikan huruf, juga belajar panjang dan pendek. Itu harus disiplin. Tidak boleh memanjangkan bacaan yang pendek, memendekkan bacaan yang panjang. Harus pendudukan sesuatu pada porsinya. Berarti di sini anai, 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 nauna, auna, ain. Latih di sini ya. Anai, 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 nauna, auna, ain. Ini yang saya katakan kalau pakai lagu tuh enak. Kenapa? Saat mata sudah kena. Anai, setelah mata sudah dina. Anai, 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 nauna, auna, ain. Mau berhentinya di sini. Anai, 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 nauna, aun. Mau berhentinya di sini. Anai, naun. Mau berhentinya di sini. Anain. Mau berhentinya di sini. An. Berarti gitu ya. Lagi belajar panjang dan pendek, lagi belajar wakop dan wasol. Wakop menghentikan, wasol menyambung. Lagi belajar membaca apa adanya, membaca apa adanya berarti ana, ina, una, auna, aina. Itu lagi belajar apa adanya. Itu belum belajar Quran. Kalau belajar Quran, kalau dibunyikan berarti disambung. Anai, anai, nauna, auna, ain. Lagi belajar lagu, lagi belajar baca Quran. Begitu ya. Jadi insya Allah setelah A1, A2 selesai, diktat yang saya tuliskan ini insya Allah akan pintar. Ibu dan Bapak miliki diktatnya. Memorinya ada 16 GB. Isinya lebih dari 100 film PCD. Saya katakan kita belajar tanpa stres, tanpa ada beban, ngalir aja.
Kita ingat masih waktu kecil, jalan-jalan aja sebisanya. Apakah ada tuntunan, apakah ada tuntutan bahwa kita belajar lagi kecil, lagi bayi kita harus cepat, harus sampai sana, harus sampai Monas, harus sampai mana? Enggak ada. Pokoknya bisa jalan aja. Dan orang tua akan senang melihat anaknya sudah bisa jalan. Walaupun jalannya terpapah-papah, terjatuh-jatuh. Itu logika berpikirnya. Bagi ibu dan bapak yang belajarnya terlambat, sama seperti itu. Gak usah khawatir, gak usah takut, pokoknya belajar aja. Pak Ari saya belum bisa, nggak apa-apa, pokoknya belajar aja. Allah tidak akan menilai hasilnya, tapi yang dinilai oleh Allah adalah prosesnya. Kita berkesinambungan, bersemangat, bersungguh-sungguh belajar. Soal hasil kan semuanya proses dari perjalanan kita. Ibu dan bapak miliki diktat ini, diktat A1, A2, diktat B, diktat C. Sekalian, kalau ibu dan bapak membantu kami membeli diktat, membeli Quran, jangan bilang membeli tapi membantu. Infak untuk Quran warna itu 300.000, untuk paket lengkap ada DVD 5, berisi film-film PCD, ada DVD tutorial 5, PCD 1, ada bukunya 2, ada ringkasan 2, dan diktatnya A1, A2 dan itu tergantung kelas. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.